satu tempat yang dimana itu sudah dijanjikan bahwa tempat itu nanti akan ada bersama. Namanya Jabal ataupun Uhud. Apa yang pernah terjadi di sana? Jadi di sana itu Gunung Uhud itu adalah menjadi saksi bisu perjalanan perang Nabi melawan kaum Quraisy. Jadi di situ pernah terjadi perang antara kaum Quraisy yang berjumlah 1.000 orang melawan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313, ada menyebutkan 315. Jadi kalau melihat secara jumlah kuantitas sudah tidak seimbang antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Makanya perang itu sangat bersejarah bagi kaum muslimin. Di perang itu kira-kira kaum muslimin menang atau kalah? Menang atau kalah? Ya, secara strategi kaum muslimin pada saat itu bisa dibilang tak kecoh atau kalah. Iya, secara strategi perang kaum muslimin kalah. Kalah. Kenapa bisa kalah? Karena ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Iya, ada satu pelajaran yang kita ambil. Jadi kaum muslimin yang berjumlah 313 orang itu atau 15 orang melawan 1.000, yang dimana pada saat itu yang mengatur strategi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang buat strategi kita. Kenapa kalau strateginya yang buat Nabi, kenapa kalah? Karena ada sahabat ketiga itu yang tidak mematuhi atau mengira bahwa kaum musyrikin sudah kalah, padahal tidak. Iya, jadi nanti kita lihat, saya ceritakan saja dulu, nanti kita lihat bagaimana bentuknya. Yang jelas itu cara Nabi membuat strategi itu adalah dengan naik ke atas. Nabi bilang sambil dia naik ke atas bukit itu, dia tutupi lukanya yang ada di dada. Tutupi lukanya juga, dia tutupi semua, jangan sampai lukanya barangnya itu jatuh di atas bukit di bawah ini. Karena kenapa? Ketika Nabi naik ke atas bukit ini untuk bersembunyi, gunung itu berkata kepada Nabi, biarkan barangnya jatuh di gunung ini, biarkan barangnya jatuh. Karena ketika itu jatuh, saya akan naikkan gunung ini, kemudian saya akan tempat kepada orang Quraisy. Kasih saya gunung ini kepada Rasulullah. Menjadi salah satu orang yang ada di surga. Tapi Nabi tahan barangnya supaya dia keluar, supaya tidak jatuh, karena dia tidak mau kalau Quraisy pada saat itu diazab oleh Allah SWT. Kemudian Nabi cari buah. Di buah ini ada buah, tapi sekarang ditutup di bawah itu. Karena banyak orang-orang yang bisa dibilang orang yang tikus dulu. Iya, jadi begitu. Tapi memang sebelum ditutup itu buah, mengeluarkan bau yang harum. Makanya orang bola-bola untuk naik ke atas itu untuk bertabaruk istilahnya yang mengatakan. Tapi sekarang sudah ditutup. Walaupun ditutup, itu di dalam buah masjid mengeluarkan bau yang harum. Iya. Tapi sudah ditutup. Kemudian bisa kita lihat di sana ada kemudian ini kenapa dari masjid? Nah, ini masjid seperti pemerintahan Saudi mau membangun suatu tempat supaya dia tidak hilang, karena imam masjid nama masjidnya masih Syuhada, supaya mengenang para syuhada yang mana dikuburkan ya, di mana itu dipanggil para syuhada Uhud. Bisa kita lihat ini ada orang yang Uhud. Iya, kenapa dia ada panas-panasan naik ke atas sana? Karena itu namanya bukit Rummat. Iya, diingat namanya bukit Rummat. Saya bilang tadi sempat kita dengar bahwa
ada 40 pemana yang disediakan untuk naik bukit, ini itu yang punya Bapak Ibu. Itu bukitnya. Jadi Rasulullah mengarahkan para sahabat untuk sampai 40 orang di sana menggunakan sana untuk melakukan serangan kepada bangsa Muhammad. Itulah tempatnya. Namanya Gunung Rumah atau Bukit Rumah. Nah ini sebenarnya kalau kita jalan sedikit Gunung Rumah ini bisa kita lihat dari sana. Kalau jalan sedikit kelihatan Gunung Rumah ini. Karena memang dia berdiri sendiri di tengah-tengah antara Gunung Rumah yang selalu bersambut dirinya, tapi kan tidak. Ini berdiri sendiri kalau disebut doa kepada para syahadat Uhud yang telah membesarkan agama mendakwahkan Islam ini, yang sampai saat ini kita bisa menikmati agama ini, menganut agama ini, bebas beribadah karena perjuangan para syahadat kita. Bisa kita ikut juga Bapak Ibu. Assalamualaikum wa syuhada'ikum Allahumma al-Islam wa ahlahu. Pandang sebagai aneh, tapi memang pernah terjadi. Apa itu Bapak Ibu? Kenapa dibilang masjid kiblat? Karena masjid ini mempunyai dua arah kiblat. Ya, jadi masjid ini punya dua arah kiblat. Berarti kalau seperti itu, kiblat pertama kaum muslimin kemana Bapak Ibu? Nama itu Baitul Maqdis. Jadi masjid ini sudah ada ketika kaum muslimin menyembah mengarah ke Baitul Maqdis. Kemudian pada saat itu kaum Ansar yang ada di Madinah mengatakan, ya Nabi, ya Rasulullah, kalau kita beribadah kiblat tak sama dengan kaum Yahudi yang ada di Palestina, Israel kalau kata orang yang menganggap itu bahwa dia Israel. Kalau seperti itu berarti kita dan orang Yahudi, apa bedanya? Maka ketika itu Nabi menyebutkan bahwa ini perlu dicari jawabannya. Maka Rasulullah ketika itu berdoa yang tahajud. Kemudian pada saat Nabi sholat zuhur, Bapak Ibu, Nabi sholat zuhur yang akan kita katakan nasibnya, Nabi sholat 2 rakaat bersama para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis. 2 rakaat. Di rakaat ketiga turun malaikat Jibril. Kemudian apa Nabi malaikat 160 malaikat terbang ke Masjidil Haram dan Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi 2 rakaat itu menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Kemudian 2 rakaat terakhir sholat zuhur ini menghadap ke Masjidil Haram. Jadi itulah kenapa dinamakan masjid kiblatan, karena masjid ini mempunyai dua arah kiblat. Nah itu. Tapi yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat menghadap Palestina Baitul Maqdis, kemudian 2 rakaat setelahnya karena sudah menerima wahyu dari Jibril, kemudian menghadap ke Masjidil Haram. Nah selanjutnya ini Bapak Ibu, kita akan ziarah terakhir kita di kota Madinah, yaitu Masjid Sabahul Masajid. Apa artinya itu? Sabahul Masajid itu artinya 7 masjid. 7 masjid. Sebenarnya bukan masjid yang 7 Bapak Ibu, tapi mengenang peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah, namanya perang Khandaq. Perang Khandaq itu tentu ada kalau kita baca sejarahnya, perang Khandaq itu banyak proses penjagaan dari sahabat. Banyak proses penjagaan dari sahabat. Berapa jumlah posnya?
jumlah persetujuan masih menyukai Quraisy dan utara. Jadi mending kita hadapi mereka, kita jaga-jaga saja dari dekat. Akhirnya ada kenapa dia mengusulkan pendapat namanya Salman Al-Farisi yang mengatakan bagaimana kalau kita bikin saja pari supaya tidak bisa masuk itu kuda dan unta yang dikendarai oleh Quraisy. Dan ketika itu diskusinya dikesankan pari itu baru selesai waktu melakukan sampai 3 bulan. Dan ketika itu banyak juga negara muslimin yang sakit, kemudian bahkan Rasulullah juga sampai ikut terjun membuat pari itu. Sampai dikasihkan Nabi ikut menyebutkan dan supaya tidak lapar pada saat itu, tidak ada yang kasih makan, tidak ada yang makanan, karena kita fokus, maksudnya kaum muslimin fokus untuk membuat pari.